Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Mad2J TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua bisa kembali berkumpul, kembali bertemu, sekalipun tidak secara tatap muka, akan tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan kita semua untuk bersama-sama mempelajari, meningkatkan kembali pengetahuan kita tentang agama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami mewakili tenaga pengajar di sekolah Purnama 2 Cilacap memiliki beberapa pertanyaan dari siswa-siswi kami yang kebetulan sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini, yang mana pertanyaan tersebut erat kaitannya dengan kehidupan remaja masa kini atau biasa disebut dengan anak-anak zaman now, yang dalam hal ini lebih spesifik mengarah kepada hal-hal yang mungkin mereka alami pada masa-masa pubertas. Tentu di sekitar kita, entah di sekolah, entah di rumah, atau di tempat umum, sering kita jumpai banyak muda-mudi yang menjalankan beberapa aktivitas setiap hari, yang tidak sedikit pula mereka dengan usia yang masih sangat muda, mereka sudah berani memiliki sebuah hubungan dengan lawan jenis yang kadang-kadang juga mereka menyebutnya sesuatu yang diresmikan juga. Saya tidak menyebutkan apakah itu istilahnya, karena kalau saya membahas istilah nanti tidak akan sinkron dengan apa yang akan kita bahas, karena kita akan membahas masalah hukum, sedangkan hukum tidak semuanya menggunakan istilah-istilah yang sama dengan apa yang kita gunakan di daerah-daerah kita. Jadi pagi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah pemikiran, membagikan sebuah cara berpikir dalam menyikapi, memahami, dan juga sekaligus merehabilitasi anak-anak muda kita yang mungkin di tahun-tahun ini, di masa-masa ini sedang ada dalam fase pubertas. Beberapa hari yang lalu kami sempat mendapatkan beberapa pertanyaan yang mungkin kalau dijawab langsung sesuai dengan apa yang ditanyakan mungkin akan tidak sesuai atau tidak bertemu dengan hukum agama. Namun
jika dibahas lebih lanjut, dicarikan bahasa yang tepat, insya Allah bisa untuk dicarikan sebuah hukum. Kami mendapatkan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, ada salah satu dari anak-anak kami yang menanyakan, boleh nggak Pak namanya pacaran? Pacaran itu boleh nggak? Seperti itu. Lantas kami juga tidak asal menjawab, karena sekali lagi kalau kita menggunakan istilah itu langsung dihubungkan dengan hukum, tentu tidak akan pernah ketemu, karena dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ilmu agama tidak ada yang menyebutkan dengan menggunakan istilah itu. Maka dari itu kami mencoba untuk memahami apa yang mereka tanyakan dan memberikan jawaban yang memang sesuai dan mudah-mudahan memuaskan juga. Kalau dibahasakan dengan istilah itu, tentu dalam Al-Quran tidak ada. Namun kalau melihat fakta yang digunakan oleh orang-orang di sekitar kita, bahwa istilah itu adalah yang dimaksud sebuah hubungan yang dinyatakan antara lawan jenis, entah itu dari laki-laki ataupun ke perempuan atau sebaliknya, yang mereka membuat sebuah ikatan yang seakan-akan ikatan ini tidak bisa diganggu oleh orang lain, dan akhirnya bukan tidak mungkin dampak dari ikatan ini akan memicu diperbolehkannya hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang-orang yang memang belum memiliki hubungan secara sah, yakni pernikahan. Maka dari itu, dari situ kami mencoba untuk menyimpulkan bahwa kalau memang yang dimaksud dengan istilah di atas, yakni bahasa pacaran itu adalah memang seperti itu, seperti yang kita lihat, seperti yang mungkin sudah sering kita jumpai, bahwa hal itu identik dengan mungkin menyatakan perasaan dan diterima, lantas memiliki waktu untuk berjalan bersama, bepergian bersama, atau mungkin berpegangan tangan dan selanjutnya. Maka jika seperti itu, arahnya nanti bisa diarahkan kepada hukum menyentuh ataupun berhubungan secara fisik dengan lawan jenis, dan itu hukumnya jelas. Ketika seseorang sudah menginjak umur baligh, maka seseorang tersebut tentu dinyatakan haram untuk melakukan sentuhan kulit, baik di area manapun, dengan lawan jenisnya. Otomatis ketika hal ini berlanjut kepada tindakan-tindakan yang lain, maka bisa kita arahkan juga kalau yang dimaksud dari sini adalah hukum mendekati zina, atau yang sudah sangat populer dalam ayatnya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di situ dijelaskan Allah sangat menganjurkan kita, sangat menghendaki kita untuk tidak mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang masuk kategori mendekati tindakan zina. Dan itu
sangat bervariasi dan tentu sudah bisa difahami oleh mayoritas orang dewasa. Bahkan bisa kita simpulkan bahwa bahasa mendekati zina itu dimulai dari sentuhan, tidak sampai memegang, sentuhan saja, entah menyentuh tangan atau yang lain. Maka jika yang dimaksud dari pertanyaan tadi adalah arahnya seperti itu, maka kami bisa memastikan bahwa hukumnya juga haram sesuai dengan hukum bersentuhan antara lawan jenis di dalam fikih, dan juga sesuai dengan ayat yang tadi menyebutkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mendekati tindakan zina, yakni segala sesuatu yang mungkin bisa mengarahkan kita untuk melakukan zina, entah dimulai dari manapun. Dari itu, ketika memang apa yang ditanyakan adalah pacaran dengan isi kegiatan hubungan yang seperti itu, seperti yang dimaksud, maka jelas hukumnya adalah haram. Namun bukan tidak mungkin ada hubungan-hubungan yang lain yang bisa diakomodir, yang mungkin memang terbebas dari kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Akhirnya alhamdulillah mereka semua, anak-anak kami, bisa menerima dengan jawaban itu. Namun karena mereka terbiasa untuk belajar dengan jiwa kritis, maka mereka memiliki pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan itu, yakni lantas bagaimana Pak jika kita secara tidak sengaja memiliki perasaan suka dengan lawan jenis, apakah itu juga haram? Tentu ini juga bukan pertanyaan yang mudah, akan tapi bukan berarti tidak ada jawabannya. Maka kami juga berusaha untuk menjawab tentu dengan penuh kehati-hatian agar tidak sampai keluar dari koridor syariat. Kalau yang ditanya adalah perasaan suka, tentu ini hubungannya, ranahnya adalah hati. Sementara hati sendiri, kenapa kok dinamakan hati? Yang dalam bahasa Arab adalah lafadznya al-qalbu, karena qalbu dalam bahasa Arab itu juga memiliki arti berbolak-balik atau mudah berubah. Maka hati adalah sesuatu yang termasuk kategori tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kondisikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena memang dari awal hati itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk berbalik, sangat mudah untuk berubah. Bahkan dalam satu detik pun bisa berubah berkali-kali. Maka dari situ kami menyimpulkan bahwa kalau yang ditanya adalah perasaan suka, tentu hubungannya dengan hati itu. Kalau hati tidak bisa dikondisikan, tentu perasaan-perasaan yang ada dalam hati, yang timbul dalam hati, semuanya juga tidak bisa dikondisikan. Kita hanya bisa menahan saja dan selalu berdoa kepada Allah untuk menjaga
kita dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Kenapa kami bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kami juga teringat salah satu ayat yang menjelaskan bahwa termasuk salah satu dari sifat-sifat orang mukmin yang baik adalah orang yang mampu menahan kemarahannya, yakni al-kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menyimpan kemarahannya. Nah, dari ayat ini kami mencoba untuk berpikir bahwa kenapa Allah kok tidak membahasakan orang yang tidak bisa marah, atau orang yang tidak pernah marah, atau orang yang tidak mau marah. Karena memang kembali lagi itu ternyata berhubungan dengan istilah hati, penamaan hati. Karena yang namanya marah, yang namanya benci dan lain-lain itu semua adalah kategori perasaan dan memang tempatnya di hati. Maka Allah juga tidak egois, sekalipun kita tahu bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Tapi di ayat itu membuktikan bahwa Allah juga sangat-sangat peduli dengan kita semua, sangat-sangat peduli dengan makhluk-makhluknya, sehingga menurunkan ayat itu yang di situ secara tidak langsung menjelaskan bahwa Allah tidak menuntut kita untuk bisa mengkondisikan perasaan kita secara instan. Artinya ketika kita marah terus lantas Allah menghendaki kita jangan marah, lantas kita langsung tidak marah sama sekali. Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah juga tahu bahwa kita susah untuk melakukan itu. Akhirnya di ayat itu yang menjadi tanda kebaikan atau tanda level tinggi dari orang solih, orang mukmin pun adalah hanya sebatas orang yang mampu menyimpan kemarahannya. Artinya kemarahannya tetap ada, akan tetapi tidak diluapkan, tidak dilampiaskan. Nah, jadi bukan berarti orang yang hebat adalah orang yang bisa langsung berhenti marah, orang yang bisa langsung tidak marah. Tapi cukup dengan ketika kita marah, kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merupakan luapan dari kemarahan kita. Itu ternyata sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang baik, mukmin yang baik, orang yang sholih. Seperti itu. Maka dari situ kami bisa menyimpulkan bahwa terkait perasaan suka yang itu tempatnya di hati, kami kira akan sangat cocok dan akan tidak jadi masalah ketika kita kiaskan kepada kemarahan yang dibahas dalam ayat itu. Jadi kalau ditanya boleh enggak kita suka dengan seseorang, tentu kalau meninjau dari apa yang kita bahas tadi, tentu jawabannya adalah boleh. Boleh. Cuma tidak bisa asal diungkapkan, tidak bisa asal dilampiaskan seperti kemarahan tadi. Jadi tentu harus tetap dalam kontrol yang baik. Kalau pertanyaannya hanya boleh nggak suka, tentu jawabannya sangat-sangat boleh. Karena itu memang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan bahkan ketika itu ada unsur kebaikannya, kita bisa menyebutnya dengan anugerah. Namun jika ternyata perasaan itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik, mengajak kita kepada arah-arah yang menjauhkan kita dari ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu itu bukan perasaan yang patut untuk dirawat, melainkan perasaan yang
harus secepatnya kita kontrol, kita simpan, dan berharap perasaan itu akan hilang. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dari dua pertanyaan siswa-siswi kita yang sudah kita bahas tadi, lumayan untuk menjadi bahan koreksi kita bahwa di era yang seperti sekarang ini memang sudah sangat sulit untuk kita menghindarkan putra-putri kita dari hal-hal yang semacam itu. Namun tidak perlu berkecil hati bahwa kita masih bisa mengarahkan mereka dengan cara meyakinkan mereka bahwa jika yang dibahas adalah masalah suka, mereka suka dengan seseorang, mereka suka dengan lawan jenis, tentu itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah cara mereka mengekspresikannya, cara mereka mengungkapkannya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, yang perlu dikontrol oleh mereka. Bahwa ketika pengungkapan ini tidak sesuai, pelampiasan perasaan ini tidak sesuai, nanti akan mengarahkan mereka kepada jurang kemaksiatan yang tentu nanti lama-kelamaan akan mengarah juga kepada apa yang diterangkan di ayat yang pertama, yakni wala taqrabuz zina. Tentu akan arahnya naudzubillah min dzalik akan ke perzinahan. Dan ini merupakan salah satu dosa yang paling besar yang sangat sulit untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari bersama-sama menjaga putra-putri kita semua dari gerusan era globalisasi yang berhubungan dengan masalah pubertas atau hubungan perasaan dengan lawan jenis pada usia remaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua, selalu memberikan kekuatan kita semua untuk bisa membimbing putra-putri kita semua di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebanyak mungkin mengarahkan mereka untuk mengikuti kajian-kajian ataupun pendidikan-pendidikan yang baik, yang bisa menyibukkan mereka, yang bisa meningkatkan keimanan mereka. Salah satunya seperti mereka kita anjurkan untuk menyimak dan memahami, meresapi acara kebagaan kita ini, yakni Purnama 2 Mengaji, yang insya Allah akan istiqomah tayang setiap hari Jumat dengan tema, dengan konsep yang bervariasi. Cukup sekian, sampai bertemu pada Purnama 2 Mengaji depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua umur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara kebanggaan kita ini dalam kondisi sihah wal afiyah zahiran wa batinan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.